Sekarang saya mau bertanya sama teman-teman mahasiswa yang berkontribusi di Hibah PDP. Mungkin dari banyak mahasiswa modular, kenapa yang ini yang terpilih? Justru itu kita senang ya, dari sekian kelas yang diajarkan oleh Pasas gitu yang dipilih kita. Itu kita sebenarnya senang gitu. Jadi udah pada kerja semua, berkarya juga. Ih, kok bisa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BioFriend, perkenalkan nama saya Nadia dan ketemu lagi di podcast kita di Universitas Bina Insani. Nah, kalau kemarin saya udah undang dosen-dosen pemenang hibah dari PDP. Sekarang saya mau bertanya sama teman-teman mahasiswa yang berkontribusi di hibah PDP. Ada siapa aja di sini? Apa dulu nih? Boleh dari Bapak. Halo. Saya bilangnya apa ya, Bapak apa Mas? Apa aja deh. Mas aja ya. Saya Fit Krisnawan dari kelas modular, sekarang semester 3. Mau semester 3. Mau semester 3. Saya kira nggak mau, Pak. Jurusan Ya, Bapak satu lagi siapa? Boleh, saya namanya Ahmad Jalani. Saya dari kelas modular juga. Terus sama mau naik satu kelas ya kita. Mau naik ke semester 3 juga. Oke, mau naik ya, naik tangga. Oke, Bapak yang sebelah pojok. Halo, nama saya Ihsan Arif Hidayah, bisa dipanggil Ihsan juga. Terus kelasnya sama sih, kelas modular juga. Iya, kelas modular Dari juga. semester 3. Kami dari kelas modular. Belum, satu lagi. Halo, nama saya Nur Cahyadi dari kelas modular. Tuh kan bener, halo. Iya, kelas modular teh jurusannya apa? Campur ya kita sebenarnya. Oh, Bapak, iya Bapak jurusan apa? Saya TI. Aduh, Teknik informatika, Iya, Pak, teknik dijelasin. informatika. Iya, betul. Iya. Saya dari jurusan TI. Aha. Cuma kebetulan kan kami satu kelas tuh. Aha. Satu kelas itu kan dibagi jadi 2, ada TI, teknik informatika sama SI. Oke, ada TI sama SI. Iya. Bapak di Sistem informasinya. Bapak di sama sistem informasi gitu. Anda? Saya TI, Teknik Informatika. Oh, oke, bareng Bapak. Mm-mm. Saya manggilnya Bapak Saya ya. masih muda, Bu. Saya kakak. Aduh, maaf. Jadi saya manggilnya apa? Iya, baik. Jadi BioFriend di Universitas Bina Insani ini sebetulnya bukan cuman ada kelas reguler ya. Iya, betul. Ada kelas modular dan juga ada kelas reguler malam yang memang diperuntukkan untuk teman-teman yang bekerja. Nah, ini udah pada kerja semua belum, Pak? Saya Sudah sudah. sempat kerja. Sudah. Semuanya kerja? Iya. Oke, kalau boleh tahu Bapak kerjanya di mana? Saya kerja di salah satu sekolah di Harapan Indah. Sekolah. Ya, yang sebetulnya sekolah saya ini dijadikan sekolah untuk implementasi dari proyek. Wow, iya ya. Ya, nama sekolahnya Peach Blossom School di Kompleks Harapan Indah. Iya. Berarti ada orang dalam ya. Ada. Ya, tapi karena kalau objek penelitian ataupun objek dari ya sebuah hibah gitu itu bisa aja dari mahasiswa juga ya. Oke, kalau Bapak kerjanya Ya, di kalau mana? saya sebenarnya dulu kerjanya di suatu perusahaan di Karawang ya. Aha. Cuma sempat break dulu. Sekarang saya udah mulai lagi pindah ke yang di Jakarta. Tuh ada lagi perusahaan. Nah itu jadi programmer juga. Programmer juga. Iya, jadi programmer. Oke. Bapak? Kalau saya bekerja di sebagai service center gitu, jadi sebagai teknisinya. Teknisinya. Oke, berarti rata-rata di IT ya. Oh, belum satu lagi. Kalau saya malah di logistik. Logistik. Iya, pergudangan. Pergudangan. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi ide penelitian juga tuh. Iya. Enggak. Jadi udah pada kerja semua, berkarya juga. Ih, kok bisa? Nah, nggak tahu tuh. Boleh tahu dong, maksudnya awal mula teman-teman ini gimana sih bisa ada di hibah ini? Awalnya sih dari ini ya, dari Pasas tuh kita kan sebenarnya ketemu. Nah itu sebenarnya kita kan ketemu sama Pasas Metro itu ini ya karena kelas OP ada banyak sih, ada sistem operasi juga, cuma yang terakhir itu sistem operasi ya. Nah ketemunya itu di kelas sistem operasi itu. Nah mungkin karena nggak tahu ya, karena Pasas cocok atau gimana sih juga kurang ngerti gitu.
Nah, Frekuensi. iya mungkin bisa jadi. Iya. Nah, kemudian kita diajaklah di dalam proyek yang Pasas Meto kembangkan itu. Oke, Ya. diajak ya. Ya. Karena mungkin Pasas melihat ada potensi. Nah, kurang ngerti juga tuh. Oh, kurang kalau ngerti. itu. Oke, baik. Kalau Bapak gimana? Sama, diajakin juga. Sama kayak Pasas tuh ya banyak tekanan lah gitu Bu. Nah, jadi si mahasiswa ini tuh Pasas tolong didengar didorong terus gitu buat ikut gitu Bu. buat ikut. Tapi maksudnya mungkin dari banyak mahasiswa modular, kenapa yang ini yang terpilih? Sebenarnya ada 8. Satu kelas sih. Satu kelas, iya. Diajak bareng-bareng gitu ya. Tapi ada tapinya nggak? Enggak. Enggak sih. Tapi apa? Tapi yang bisa hadir ke sini Iya. cuma 4 orang. Ya betul. Nggak muat Bu kalau 8 orang. Iya. Berarti sebetulnya ya Pak, dari penelitian yang diadakan sama dosen-dosen ini ngajak banget sama mahasiswa supaya mahasiswanya juga punya pengalaman dong. Iya nggak sih? Nah, kemarin dari podcast sebelumnya saya dengar bahwa setelah mendapatkan hibah, ini teman-teman mahasiswa ini ada pelatihannya. Ya. Iya, Ya. ini muka-muka tertekan ini. Ini gimana? Ada pelatihannya, bener Pak? Iya. Ada. Oke, pelatihan apa Pak? Selama kurang lebih berapa tuh? Yang kali 6 kali 6 pertemuan. kali pertemuan. Mhm. Jadi kita ada pelatihan untuk menyelaraskan konsep dari proyek itu. Oke. Yang pertama yang kami dapat waktu itu adalah pembelajaran bagaimana untuk membuat sebuah program yang dinamis dan terkonsep. Mhm. Terus yang kedua, Pak Sas dan rekan-rekan dosen yang lainnya memberikan support kepada kami untuk bisa membuat program itu bisa setidaknya mencapai apa yang dikonsepkan seperti itu. Oke, Ya. support berbentuk apa Pak? Yang digoyang-digoyang? Ya? Bukan. Support maksudnya? Iya, kan tadi istilahnya memfasilitasi lah ya. Oh iya. Ya, Ya. fasilitas apa yang Bapak dapat nih dari teman-teman dosen yang Iya. dapat hibah? Ya, sebelumnya terima kasih juga buat Pak Sas. Terima kasih Pak Sas. Bapak. Halo Bapak, terima kasih loh Pak. Pak Sas dan penggagas dari Ke saya belum. Ya. Pak Sas dan penggagas dari sistem ini Mhm. yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa bergabung di dalam pembuatan sistem ini. Iya. Nah, hal-hal yang support yang diberikan Berikan. kepada kami adalah waktu itu berbentuk short course begitu. Mhm. Short course itu kayak kursus singkat. Ya, yang Terus- tadi sebelumnya saya tanyakan ya. Iya, kursus singkat dengan mendatangkan trainer-trainer yang menurut kami juga cukup membantu. Ya, Untuk expert lah kami. ya. Iya, seperti yang kami sudah bilang, kami kan baru semester 2 ya. Jadi, Tadi belum bilang. Mohon maaf. di semester 2 yang sudah disuguhkan seperti itu merupakan sebuah kebanggaan sih buat kami sih. Jadi tidak hanya support secara material tapi juga imaterial juga. Kok saya jadi sedih ya? Saya sedih loh. Gitu. Jadi selama 6 kali pertemuan ya kita belajar sistemnya baik yang web Iya. ataupun yang berbentuk mobile. Wow, berarti web juga iya, Ya. mobile juga iya. Jadi kan Oke. dibagi 2 sih sebetulnya dalam Mm-mm. satu kelas itu. Jadi ada yang mengerjakan bagian webnya dan juga mengerjakan bagian mobile. Oke, dibagi per tim ya. Satu kelas itu. Yang web di sini siapa web? 3. 3 mobile berarti. Saya mobile. Oke, ada nggak kesulitannya? Ke- Boleh yang lain, Mas. Saya. Ini nih kerja di logistik tiba-tiba dapat project IT ya. Iya. Bu. Gimana? Ada nggak kesulitan? Sulitannya banyak, Bu. Hmm. Karena kita kan baru ya terjun kayak gini gitu. Ya. Jadi kita sempat keblenger gitu ya. Keblenger. Bahasa apa ya itu keblenger? Iya. Gitu. Banyak buat error gitu. Apalagi di hari Bekasi banget ya, awal. ngapak. Banyak bet error. Iya. Kamu dari Bekasi ya? Saya orang sini ya. Ya, Tuh, orang iya, Bekasi. Bekasi banget ya kelihatan. Terus Kelihatan nih. iya dari logat biasanya. Oh gitu, Bu. Iya, knowledge juga siap. Ya. Lanjut. Lanjut. Iya lanjut. Susah.
Iya, susah gitu, susah. Yang penting sih kalau dari saya pribadi gitu, kesulitannya itu buat memahaminya itu loh, Bu. Jadi si shortcut ini tuh untuk apa gitu ya kan. Terus kalau kayak ada errornya gitu, kita tuh harus gimana kayak gitu. Itu sih kesulitan saya Oke. gitu. Tapi basicnya teman-teman ini IT semua sih, enggak sih? Enggak, beda-beda. Wow, basicnya nggak IT. Enggak. Kalau maksudnya kalau SMK atau memang pernah kuliah di IT sih masih kebayang gitu ya. Ini sama sekali nggak. Enggak. Enggak ada. Wow. Luar biasa sekali Tepuk loh. tangan ya. Biasa. Tapi bisa. Tepuk tangan ya. Oh bisa. Iya. Tapi tertekan nggak, Mas? Yang mukanya paling tertekan. Oh enggak. Gimana? Mengerjakan proyek ini tertekan? Dibilang tertekan sih udah pasti ya. Iya. Soalnya- Ngebatin ya ngebatin. Enggak dong, enggak nyampe segitunya. Oh, udah turun berat badan belum? Enggak Oh, nyampe enggak. segitunya. Iya, tetap sama sih kayak dia juga shortcut error apa gitu. Tapi trainernya sendiri juga sangat membantu sih. Kalau kita nanya juga sering dijawab gitu. Meskipun tengah malam. Oke, ready 24 jam ya. Betul. Kayak Tetap caring sih, jadi ya menyenangkan. betul menyenangkan. Saya yang bilang lagi ya. Iya, tapi maksudnya dari apa yang dijalanin sekarang nih, kalau di podcast sebelumnya memang dibilang baru 70%. Artinya masih ada 30% yang harus dikerjakan. Iya. Iya kan? Iya. Kemarin baru launching ke objek Implementasi. penelitiannya. Iya, baru implementasi ke objek penelitiannya. Berarti ada fase maintenance atau controllingnya dari aplikasinya. Gimana nih dari teman-teman? Yang aja. Boleh. Mungkin ya kita bakalan ngelihat terus ya perkembangan dari aplikasinya itu sendiri ya. Memperbaiki yang masih ngebug misalkan atau Ya. segala macam yang masih kurang gitu perlu ditambahkan, dan mungkin ke depannya akan kita lihat dari laporan yang ada user yang menggunakan aplikasi tersebut sih Bu paling. Berarti ini udah sampai di tahap mengetahui ini enggak sih penggunaan dari aplikasinya. Biasanya kan kita akan ada evaluasi. Biasanya kita akan bikin kuesioner. Iya. Bagaimana aplikasinya itu digunakan dan lain sebagainya. Udah sampai ke tahap itu belum sih? Kalau untuk ke kuesioner sih belum ya, karena kan belum lama juga implementasinya. Nah, sekarang paling ya itu mungkin rencana ke depannya ya salah satunya itu kuesioner itu. Mungkin akan kita kumpulin nih dari user-user yang perlu dikembangkan apalagi nih yang perlu diimplementasikan ke aplikasi ini apa aja lagi gitu. Nah, nanti itu jadi masukan buat kita juga untuk kita tambahkan ke fiturnya ke aplikasi tersebut. Wow. Oke, menarik ya. Saya yang bikin saya kaget jujur aja, semester 2 nggak ada pengalaman di IT, tapi pada akhirnya terjun di IT sebagai pendamping dosen dalam melakukan hibah. Keren. Keren sih. Applause. Iya. Berat. Tapi mau nggak sih teman-teman? Awalnya nggak mau. Mau aja justru kita itu kita senang ya. Dari sekian kelas yang diajarkan oleh Pasas gitu yang dipilih kita, itu kita sebenarnya senang gitu. Oh wow. Iya. Seseneng apa? Ya itu kan kita bangga juga gitu, maksudnya kan bisa diajak ke project yang mungkin jarang-jarang kan ada project yang bisa tembus gitu. Iya. Dan ini juga memang hibahnya ya bergengsi lah ya. Iya. Ih, saya jadi ngiler. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang masih semester 2 juga bisa dapat kesempatan untuk punya hal yang sama. Iya nggak sih? Iya. Karena untuk bisa ada di titik project untuk mahasiswa yang reguler ya, itu perlu 2-3 tahun dulu berkuliah. Iya kan? Yes, kalian spesial pakai telur bebek 3. Iya, martabak. Pasas boleh sponsor martabak telur. Iya. Jadi spesial banget ya. Luar biasa. Tapi saya happy itu. Kelihatan gitu. Mukanya nggak kelihatan happy, Pak. Makanya saya tanya. Saya happy itu. Iya, saya begitu. Senang sih sebenarnya kan. Senang. Senang aja. Ya itu juga di balik senangnya itu kan kita di belakang itu kan cukup ya kayak tadi mungkin Mas Adi bilang kan, kayak banyak errornya nih ketemu. Cuma dari situ kan kita jadi tahu caranya
begini kalau Iya. bikin project gitu Betul, kan. betul. Ini karena kebetulan bukan kelas saya. Enggak, maksudnya jarang ketemu saya karena saya juga nggak ngajar di modular. Saya selalu bilang sama mahasiswa, setiap masalah itu proses pendewasaan diri. Iya. Error itu adalah proses teman-teman paham terhadap apa yang harus dikerjakan. Bener nggak? Betul. Jadi semangat error. Kalau bisa 1000 errornya. Oh jangan. Ngajarin dalam bisnis. Ampun. Oke, baik. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman mahasiswa di semester 2 ini. Ya. Walaupun teman-teman di semester 2 tapi mau berproses. Jarang loh. Serius. Tapi bahagia ya? Bahagia. Seneng ya? Senang biar Iya, pusing. soalnya kayak iya, senengnya sampai terharu gitu ya. Kita sempat syukuran kok sampai nangis-nangis gitu. Oh gitu ya. Bercanda. Bercanda. Oke, baik. Aduh, ya. Baik. Saya di circle programmer yang biasanya sih nggak banyak ngomong ya. Iya. Iya, baik. Saya doang di sini yang banyak ngomong. Bapak coba ngomong, Pak. Baik, tapi ada nggak sih boleh ngasih kesan sama pesan buat teman-teman yang lainnya yang memang belum dikasih jatah, bukan ya, dikasih kesempatan yang sama. Mungkin ketika teman-teman bercerita, mereka juga punya inspirasi, jadinya mengejar-ngejar dosen. Pak, Bapak hibah deh Pak, nanti pilih saya. Oh enggak gitu ya. Boleh dari Bapak. Untuk teman-teman di Bina Insani, Kita manggilnya BioFriend loh Pak. oh BioFriends, Ya. oke. BioFriend. BioFriends. Ya, untuk teman-teman, untuk BioFriends yang ada di sini, saya pribadi secara personal meminta untuk teman-teman semua yang ada di sini untuk tetap berusaha, yakin apa yang diyakini, capailah sampai di titik dimana goal atau achievement itu didapat. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Dari Bapak. Kalau saya juga. Oh iya dong, tentu saja. Mungkin kalau dari saya ya tetap semangat ya, jangan menyerah walaupun kita masih semester 2 gitu. Kesempatan itu bisa datang kapan saja, ya kan? Makanya kita perlu juga mempersiapkan diri kita dari jauh-jauh hari ya. Jadi ketika kesempatan itu datang, kita bisa langsung terima gitu, bisa langsung ikut terjun ke sana gitu. Iya. Udah kayak SpongeBob ya, Pak. Hmm. Saya siap. Iya, betul. Oh, iya. Oh, boleh Bapak. Untuk BioFriends, apalagi khususnya yang masih mahasiswa semester 3 ke bawah, mungkin yang masih 3 baru-baru, ke bawah. Oh ya, lanjut. jangan malu-malu buat bertanya gitu kan sama dosen kalau misalkan ada project atau apa gitu. Terus sama kalau ada error atau apa, jangan malu juga bertanya, pokoknya itu sih. Oke, jangan malu bertanya. Nanti sesat di jalan. Sesat di jalan. Bapak logistik oh. Khusus ya. Bu. Notice Oh soalnya. iya benar Bu. Iya. Kalau dari saya sih buat teman-teman, kalau punya ide langsung aja buat gitu. Kebanyakan kalau dari saya sendiri kan punya ide tuh nggak dibuat gitu Bu. Saya sendiri ya. Terus jangan pantang menyerah gitu. Terus deketin juga tuh dosen gitu. Tapi jangan juga diajak makan, Pak. Serem saya. Jauh. Karena pemikiran mereka itu tuh bisa jadi inspirasi kita juga gitu Bu. Karena Oke. pengalaman mereka juga gitu. Betul. Itu aja sih. Kalau saya selalu menitipkan sama teman-teman mahasiswa, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar, Iya. tapi saya lahir duluan. Nah. Gitu aja. Itu iya. Bener nggak? Betul. Masalah belajar kita bareng-bareng. Iya. Nah, iya. Jadi gitu BioFriend yang memang punya kesempatan, jangan pernah lari dari kesempatan, karena mungkin aja kesempatan yang ada di teman-teman itu adalah rezekinya teman-teman. Betul? Betul. Bina Insani tentu saja ya Tentu. pilihan nomor 1. Iya. Iya. Lemes banget ianya. Semangat dikit dong. Saya sempat bingung juga Bu. Pilihan Kenapa nomor Bu? 1 dalam apa nih? Ya memilih kampus, Pak. Oh, iya, Bapak iya, nih. Apa Gimana sih, saya kan mau promosi ceritanya, Pak. Pulang Iya, kerja iya, kayaknya Bu capek. Iya. Iya. Ayo makan. Iya, betul. Ya, baik. Jadi nggak nyesel ya ada di Bina Insani Iya, karena dapat
kesempatan yang luar biasa dan tentu saja bisa ketemu saya. Oh enggak. Itu salah satu Iya, itu. bisa. Oh salah satunya ya, langsung ditarik ke ruang podcast. Ya baik. Mungkin itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang sekarang lagi bimbang, lagi dideketin dosen tapi galau dan kayaknya itu nggak passion saya. Coba dipikirin lagi karena mungkin aja itu kesempatan yang teman-teman dapat sekarang. Karena mungkin aja kalau udah kerja mah nggak dapat kesempatan itu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Udah tahu ya Bina Insani kan? Tahu. Tahu. Kita tes Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.